Sabahia biantara suci Om kesama Dewa Sarwa parani kita angkara Mamuja sarwa papidya Alaya suasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Peningkatan aktivitas gempa bumi tektonik di Buleleng. Bali diambang krisis lahan, pengamat ingatkan ancaman ketahanan pangan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, wilayah Buleleng telah mengalami 9 kejadian gempa bumi dari tanggal 26 November 2025 pukul 20.33 WITA hingga 27 November 2025 pukul 09.00 WITA. Hal ini merupakan hasil yang ditunjukkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kelompok kerja info dini gempa bumi dan tsunami BBMKG wilayah 3 Dwi Hartanto menjelaskan hasil analisis BMKG juga menunjukkan lokasi gempa bumi berada di darat dengan rentang magnitudo 1,8 hingga 2,9. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal dengan adanya aktivitas sesar aktif. Berdasarkan data BBMKG dan Pasar, gempa bumi pertama terjadi pada Rabu 26 November pukul 20.33 WITA dengan magnitudo 2,8 berlokasi di 8,22 derajat lintang selatan LS, 155,21 derajat bujur timur atau berlokasi sekitar 17 km arah tenggara Kabupaten Buleleng. Getaran gempa bumi susulan kemudian terjadi hingga pukul 22.00 WITA hingga terakhir pada Kamis 27 November dini hari pukul 00.26 WITA dengan magnitudo 2,4 dengan titik gempa terjadi pada kedalaman 8 km. BMKG mencatat di Bali terdapat 26 sesar potensial dan aktif yakni Jimbaran, Pantai Timur Bali, Klungkung,
Serai Selatan, Tampak Siring, Barat Laut, Gunung Agung, Pelagau, Blanteh, Kelandis, Jagarasa, Banyuatis, Batu Kau, Pajahan, Denpasar, Negara Timur, Negara Barat, Gilimanuk, Seririt, Gunung Renon, Pupuan, Culik, Abang, Mambal, Munduk Rajasa, Anakah, Pancoran, dan Tejakula. Masyarakat diharapkan memantau informasi resmi yang hanya bersumber dari BMK dan disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, Instagram, Twitter @info_bmkg, website BMKG Go ID, atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, daging babi masih menjadi kebutuhan utama pada saat Hari Penampahan Kuningan. Untuk menyambut Hari Raya Kuningan dipastikan aman dan harganya masih stabil. Seperti dipantau di usaha potong daging babi Darmesa Bebadung, harga masih berkisar Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Permintaan daging babi saat Hari Penampahan untuk menyambut Hari Raya Kuningan masih normal, hampir sama dengan saat Hari Penampahan Galungan. Seperti penuturan Newian Liku, pedagang daging babi di Desa Darmesaba di Hari Penampahan. Ia memotong sekitar 3 ekor babi. Harga daging per kilogram masih sekitar Rp90.000. Pemilik usaha potong babi ini sehari-hari biasanya berjualan di Pasar Batu Bulan. Momen Hari Raya kebutuhan daging babi relatif aman stoknya dan harganya masih stabil. Berapa daging babi makin untuk penampahan Kuningan ini berapa per kilo? 90. 90 per kilo nih. Ini berapa potong Ibu nampah ini Bu? Nampah. Dek juga Kira berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor nih. Terus, bandingkan dengan Kuningan mana lebih ramai Bu? Biasa aja. Sudah menjadi tradisi menyambut Galungan dan Kuningan, daging babi menjadi komoditi utama bagi warga untuk merayakannya. Warga tidak ikut berpatung. Terdapat beberapa titik usaha pemotongan babi dan menjual daging yang masih segar, yang menjadi incaran warga untuk diolah menjadi menu tradisional Penampahan Kuningan seperti lawar, sate, urutan, dan lainnya. Winata Bali TV. Mirsa, menjelang Hari Raya Kuningan, sejumlah pasar tradisional di Bali tampak dipadati warga untuk membeli berbagai kebutuhan upacara. Penampahan Kuningan merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Kuningan, di mana umat Hindu mempersiapkan berbagai sarana upacara sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Sejak pagi warga memadati area sejumlah pasar tradisional di Bali. Menjelang perayaan Hari Raya Kuningan, para pedagang di pasar menjual berbagai perlengkapan upacara seperti canang, banten, buah-buahan, dan janur. Jero, salah satu pedagang janur di pasar, mengaku penjualan janur mengalami peningkatan mengingat kebutuhan janur untuk membuat perlengkapan upacara di Hari Raya Kuningan cukup banyak. Harga janur pun mengalami peningkatan. Selain itu, kebutuhan upacara seperti kelapa, pisang, dan bunga pun mengalami peningkatan. Penampahan Kuningan merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Kuningan, di mana umat Hindu mempersiapkan berbagai sarana upacara sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Sekarang 12. Oh, kalau dulu Kemarin 80. Satu aja. Oh, Ibu biasanya ngambil busung di mana, Bu? Saya dari Bangun ya. Dari Bangun dari petani. Oh, gitu langsung ke petaninya, Bu, ya. Sekarang lebih banyak naiknya. Karena Galungan kan jaraknya sedikit orang-orang. Oh, lebih banyak sekarang ya. Paling tinggi berapa harga busung sekarang? Sekarang 80. Kemarin, sekarang udah turun. Betul, pahannya sekarang berapaan? Udah turun berarti? Turun. Padatnya aktivitas di pasar tradisional menjelang Hari Raya Kuningan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam rangka mempersiapkan Hari Raya, sehingga perayaan Hari Raya Kuningan diharapkan dapat berjalan lancar dan penuh kedamaian. Bunga Widrayani, Bali TV. Bali diambang krisis lahan, pengamat ingatkan ancaman ketahanan pangan. Kami segera kembali dengan laporannya.
Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Om Swastiastu. Titiang Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma membawa kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh krama Jembrana. Om Santi 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 Om. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Berdasar antuk manasuci, Titiang I Gusti Putu Parwata lan Titiang Pandu Prapancalagosa ngangganin pemerintah Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng Rayana Galungan lan Kuningan saking pucuk Gunung Agung ngantos pesisir Seraya dumugi cahya kemenangan Dharma nyinarin jagat Karangasem. Gumi landuh kete raharja gemah ripah loh jinawi. Om Santi 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 Om. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, kondisi alih fungsi lahan di Bali kembali memasuki tahap mengkhawatirkan setelah Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai pulau ini berada dalam kategori berbahaya. Peringatan tersebut mencerminkan semakin lebarnya jarak antara target perlindungan lahan pangan dan realitas di lapangan yang terus terkikis oleh tekanan pembangunan. Kondisi penyusutan lahan pertanian dinilai semakin mengancam ketahanan pangan daerah, terlebih di tengah tekanan pembangunan pariwisata dan pertumbuhan penduduk. Melihat situasi tersebut, pengamat pariwisata Yustidias menilai alih fungsi lahan di Bali sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ketergantungan pada pemasukan ekonomi dianggap tidak cukup menjawab ancaman krisis pangan. Apalagi jika impor tidak lagi dapat diandalkan ketika negara-negara lain menahan stoknya. Bali dinilai mendesak untuk menyediakan lahan pangan baru dan menerapkan kebijakan moratorium secara tegas sebelum kerusakan tata ruang semakin tidak terkendali. Tanpa langkah cepat dan konsisten,
Bali dikhawatirkan menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dan ketersediaan lahan produktif. Jadi satu daerah itu memang perlu menyediakan tempat untuk sumber pangannya. Kan alih fungsi kita ini kan sudah mengerikan. Ya, kita selalu berpikir berharap bahwa kita dengan uang kita bisa mengimpor bahan makanan gitu ya. Pada saat yang bersamaan ketika terjadi krisis pangan, semua orang mengkeep dia punya pangan kan kita juga setengah mati ya. Jadi sudah waktunya kita mulai membuat lagi lahan-lahan baru. Tapi harus secara bijak. Jangan buka lahan untuk kemudian dikonversi lagi. Moratorium itu memang sudah waktunya tuh, stop. Kok malu lah kita. Harusnya malu sebagai pejabat di daerah sampai dikasih tahu oleh seorang menteri atau orang luar lah kasarnya dalam tanda kutip ya. Atasan bahwa kalian hey stop moratorium. Kan masa kita kok nggak ngeh gitu kebablasan. Terlambat tapi ya sudah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Moratorium harus sudah cukup lah pembangunan itu cukup sudah terlalu banyak hotel, sarana prasarana pendukungnya dan yang lain-lain. Karena itu semua sarana ini menambah jumlah penduduk kan, orang tambah banyak sementara daya dukung sumber pangan kita berkurang kan susah ya. Peringatan keras pemerintah pusat menjadi sinyal penting bagi Bali untuk memperbaiki arah tata ruangnya. Tanpa intervensi nyata dan komitmen bersama, krisis lahan pertanian dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan ketahanan pangan pulau ini. Yana, Bali TV. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka. Salah satunya adalah Presiden ingin membentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan finansial untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang telah dibentuk pada tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda, yang merupakan advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial. Salah satu hasil pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 27 November tersebut, yakni Presiden Prabowo ingin membentuk Dewan Nasional baru terkait kesejahteraan finansial. Airlangga menyatakan pembentukan Dewan Kesejahteraan Finansial untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang telah dibentuk pada 2020 lalu. Dan ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan, dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para konsumer perbankan juga. Dalam pertemuan itu, Airlangga mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia didorong untuk memiliki rekening sendiri dengan tujuan mempermudah penyaluran bantuan dan meningkatkan inklusi keuangan. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2025 akan mencapai 5,6% atau lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga 2025 yang sebesar 5,04%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025 diprediksi akan mencapai 5,6% atau lebih tinggi sebesar 5,04% jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 sebesar 5,04%. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta Kamis 27 November.
Purbaya mengatakan berbagai stimulus dari pemerintah termasuk penempatan dana senilai 200 triliun rupiah di perbankan turut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2025. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, di mana indeks kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah mencapai 118 pada November atau naik dari tingkat terendah pada September yang sebesar 101,5. Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Menkyu pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sesuai dengan target pemerintah sebesar 5,2% dan mencapai 6% pada 2026 mendatang. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Bea Cukai terancam dibekukan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Majeng umat Senarma sareng senamian. Lugarayang titiang aturang rahajeng yang rahina suci galungan lan kuningan. Dumugi sangkaning pasewecan ide Sangyang Widiwase setate micayang kerahayuan lan kesukertan ring irage sareng sami. Ngardi Denpasar, Santi lan Jagadita. Om Santi, Santi, Santi. Om. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.
Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga Dharma selalu menjadi tuntunan bagi kita semua untuk mencapai keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan alam semesta menuju Badung yang santi dan Jagatita. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan Rahajang Nyangre, Rahayu Suci Galungan lan Kuningan. Semoga semangat Galungan lan Kuningan sebagai momentum kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa menyertai kita semua. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kerahayuan, kebahagiaan, dan kekuatan batin bagi seluruh umat Hindu, khususnya masyarakat Kabupaten Gianyar dalam menjalankan swadharma kehidupan sehari-hari. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam bakal membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawai instansi tersebut. Ancaman membekukan akan dilakukan jika Ditjen Bea Cukai masih belum bisa membenahi kinerjanya dan membuat masyarakat tak puas. Purbaya menegaskan pihaknya sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali bicara soal ancaman pembekuan institusi Bea Cukai yang notabene berada di bawah kendalinya. Hal itu disampaikan Purbaya usai menggelar rapat dengan Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 27 November. Purbaya mengaku tidak punya kekesalan apapun kepada institusi tersebut. Hanya saja reformasi tegas dan cepat memang harus dilakukan di institusi tersebut karena image Bea Cukai sudah sangat buruk di mata masyarakat, bahkan hingga orang nomor satu di negeri ini yakni Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengingatkan risiko besar yang akan dihadapi jika Bea Cukai tidak segera melakukan perbaikan kinerja, yakni ancaman pembekuan, dan sebanyak 16.000 pegawai Bea Cukai berada dalam posisi terancam kehilangan pekerjaan. Purbaya menyebut ancaman tersebut sekaligus menjadi dorongan agar Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat meningkatkan kinerja dan mencegah praktik penyimpangan di seluruh kantor Bea Cukai. Ketika ditanya potensi masalah yang terjadi di Bea Cukai, Purbaya mencontohkan ada praktik under invoicing hingga barang ilegal yang lolos masuk tanpa pengawasan. Purbaya mengaku sudah menggelar rapat internal dan menyampaikan secara langsung adanya ancaman pembekuan. Ia pun berkomitmen untuk bekerja sama dengan bawahannya memperbaiki Bea Cukai di mata masyarakat dan kepala negara. Bahkan Purbaya sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan. Saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat,
pimpinan kita teratas, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik, profesional. Ada potensi ya? Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebutkan pemerintah menaikkan target program bedah rumah yang dilaksanakan kementeriannya pada tahun 2026 dipatok menjadi 400.000 rumah. Marwarar Sirait mengatakan target penerima manfaat yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto meningkat sangat signifikan. Dalam pertemuan tertutup di kantor Kementerian Perekonomian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebutkan pemerintah menaikkan target program bedah rumah yang dilaksanakan kementeriannya di tahun 2026 dipatok menjadi 400.000 rumah. Marwarar Sirait mengatakan target penerima manfaat yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto meningkat sangat signifikan. Dengan program bedah rumah yang semakin intens, pemerintah ingin menekan angka rumah tak layak huni yang kini berjumlah 26,9 juta unit. Marwarar mengatakan kenaikan target program tersebut menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap warga yang belum memiliki rumah layak huni. Tahun depan itu anggaran kementerian kami naik 100%. Yang kedua, untuk program bedah rumah naik sangat signifikan. Tahun ini 45.000 rumah, tahun depan 400.000 rumah yang dibedah seluruh Indonesia. Artinya dibedah ini dari tidak layak huni jadi layak huni. Ini membuktikan Bapak Prabowo sebagai Presiden sangat memperhatikan rumah rakyat yang tidak layak huni. Dari 45.000 menjadi 800.000 itu mungkin sekitar 8 kali lipat jumlahnya. Kemudian untuk rumah subsidi juga tahun ini paling besar sepanjang sejarah 350.000. Bahkan BPHTB dan PBG-nya, BPHTB itu biaya perolehan tanah bangunan dan PBG persetujuan bangunan gedung buat MPR masyarakat berpenghasilan rendah itu digratiskan. Ini juga pertama kali ya BPHTB dan PBG digratiskan. Ini kabar baik yang sangat luar biasa. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah mencapai 400.000 pada tahun 2026. Ini merupakan program pemerintah untuk menekan jumlah masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Dari Jakarta, Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemerintah resmi menetapkan penambahan kuota LPG sekitar 350.000 ton menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Penambahan kuota tersebut dipastikan tak akan membebani anggaran APBN sebab harga minyak mentah Indonesia sedang turun. Pemerintah resmi menetapkan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kg untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sehingga kebutuhan masyarakat akan LPG tetap terpenuhi.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 27 November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kuota LPG untuk Natal dan Tahun Baru ditambah sekitar 350.000 ton. Namun, ia memastikan penambahan kuota LPG tersebut tak akan menambah beban anggaran APBN. Adapun penambahan kuota LPG juga telah disetujui Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Nggak ada penambahan anggaran karena harga ICP dunia itu turun. Karena alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun. Sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu nggak sampai di 80 triliun, hanya sekitar 77-78 ton. Dari sisi volumenya mungkin akan melebihi, tapi karena harganya turun, kalau kita penuhin pun tidak melebihi anggaran tahun 2025, jadi kita penuhin. Jadi saya setuju usulan Pak Menteri ESDM, nanti detailnya Anda tanya Menteri ESDM. 2025 aja Pak, untuk tahun ini. Adapun untuk kuota LPG tahun 2026, Menteri Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan harga energi global. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahyasari, Kantor Berita Antara mewartakan. Kampung Kerukunan sebagai model moderasi beragama. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Hinggih Ratu Idedani sareng sami Saniwangiang Titiang. Titiang Imadi Satria Bupati Klungkung. Titiang Cegode Gede Surya Putra, Wakil Bupati Klungkung. Ngangganin pemerintah Kabupaten Klungkung ring galahi becek puniki lugrayang Titiang aturang rahajeng nyangre rahine galungan liwah rahine kuningan majang Idedani sareng sami sani magama Hindu. Dumugi ide Sang Hyang Pramekawi Ijen Kerahayuan Mawastu Side Ngelaksanayang Dharma Agama Liwah Dharma Negara. Ngiring seluruh kasukman jayaning Dharma puniki antuk nincapang serade bakti nujur jagat Klungkung sani mahu tamu inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi 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 Om. Salam Mahotama. Jaya. Om Swastiastu. Kami mewakili keluarga besar PLN Unit Induk Distribusi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga kedamaian hati senantiasa menuntun langkah kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dan saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengucapkan Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan kepada seluruh kerama Badung dimanapun berada. Semoga Ide Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesehatan serta kerahayuan bagi kita semua. Semoga anugerahnya memberikan keteduhan,
bagi keluarga kita, memperkuat keyakinan, dan menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis. Pada momentum suci ini, kami memohon agar Dharma selalu menuntun setiap langkah, menghadirkan kedamaian dalam hati, mempererat persaudaraan, sinergi, dan semangat gotong royong. Sehingga seluruh pembangunan di Bumi Keris dapat terwujud melalui kolaborasi, partisipasi, dan kekuatan bersama masyarakat Badung. Kami mengajak seluruh Keramo merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan penuh rasa syukur, ketulusan, dan kesucian niat. Serta tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat. Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan, semoga kedamaian dan kerahyuan selalu menyertai kita semua. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, Kementerian Agama DKI Jakarta Selatan menggelar event implementasi Kampung Moderasi Beragama di Wantilan Pura Agung Wiradharma Samudra Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan Kampung Moderasi Beragama tersebut bertujuan untuk mewujudkan saling rasa menghargai antar pemeluk agama lain dan menciptakan suasana rukun, aman, dan damai. Kementerian Agama DKI Jakarta Selatan menggelar event implementasi Kampung Moderasi Beragama yang berlokasi di Wantilan Pura Agung Wiradharma Samudra Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satu Kepala Seksi Bimas Islam Kota Jakarta Selatan, Nana Alisyah Banda, mengatakan pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius dalam upaya mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat luas. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan tentang moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi tengah-tengah dan selalu bertindak adil, tidak ekstrim dalam beragama. Sikap sebagai orang beragama yang seimbang antara pengalaman, ajaran agama sendiri, dan penghormatan kepada praktik beragama atau keyakinan orang lain yang berbeda. Nana kembali menambahkan kegiatan event Kampung Moderasi Beragama bertujuan untuk mewujudkan saling rasa menghargai antar pemeluk agama lain, serta menciptakan suasana rukun, aman, dan damai. Dengan moderasi beragama, apa yang kami ingin sampaikan adalah moderasi beragama itu adalah sikap hidup, kemudian cara pandang terkait dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Bukan berarti moderasi beragama itu ingin mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan ajaran yang lain. Tetapi bagaimana sikap pemeluk agama itu harus toleransi, kemudian mengedepankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa internal umat beragama, antar umat beragama, dan kemudian pemerintah dengan agama ini juga menjadi bagian dari ideologi kerukunan beragama. Di internal umat beragama, internal pun bukan berarti internal itu tidak ada konflik, ada konflik antar aliran, antar sekte, antar golongan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya antar umat beragama. Antar agama kita sangat penting sekali. Itu luar biasa, ya luar biasa. Antar umat beragama yang diakui oleh pemerintah kan 6. Baru saja kita juga sampaikan bahwa antar umat beragama harus terpelihara, rukun, harmonis, dan sebagainya. Dengan dibentuknya Kampung Kerukunan merupakan wadah yang tepat bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bertemu, bertatap muka dengan masyarakat setempat untuk saling berkomunikasi
berdiskusi dan bermusyawarah tentang berbagai aspek. Dari Jakarta, Julius Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Demi melindungi dan jaga keselamatan pelajar saat menyeberang jalan menuju ke sekolah, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jember, Jawa Timur yang bertugas di depan sekolah dasar atau SD rela menggendong anak-anak agar terhindar dari kecelakaan. Hal itu dilakukannya setiap Senin hingga Sabtu pagi. Inilah sosok Aibda Nurul Fatoni, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jember, Jawa Timur yang setiap pagi, mulai Senin hingga Sabtu, mengatur lalu lintas di depan SD Negeri Sumbersari 3. Selain mengatur lalu lintas, ia juga membantu menyeberangkan para siswa yang hendak memasuki lingkungan sekolah untuk menimba ilmu. Khusus anak-anak yang masih berusia 7 hingga 9 tahun, Aibda Fatoni kerap menggendongnya agar lebih aman saat menyeberangi jalan yang arus lalu lintasnya sangat padat. Seperti yang tampak pada Kamis 27 November. Mulai dari rumah berangkat, kami niatkan semua untuk ibadah. Dan kami punya hati sama perasaan bahwasanya anak-anak penerus bangsa harus kita lindungi, harus kita layani, dan harus kita selamatkan. Khususnya di saat mau menyeberang ke sekolah untuk mencari ilmu. Karena masa depannya itu masa bangsa. Jadi nggak takut ya nyebrang ya? Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan komitmen jajaran Polres Jember, terutama para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tradisi mekotek di Desa Munggu, warisan budaya yang tetap lestari. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Dewa Made Mahayatnya, SH, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mari kita rayakan kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengendalikan pikiran dan sucikan hati agar tercipta keselarasan dalam hidup ini. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ditiang ngangganin pemucuk kesarengan angge. DPRD Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng rahina suci Galungan lan Kuningan. Majeng ring umat sedharma domogi asung kertuwara nugraha ide Sang Hyang Widiwasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin ide dane sareng sami state becik lan memargi antar labde karya sida sidanen don. Om Santi 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 Om. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Galungan adalah cahaya kemenangan nurani saat Dharma menundukkan Adharma dengan sinar kebajikan. Di hari suci ini, umat Hindu Tabanan bersatu dalam bakti, menata harmoni, dan meneguhkan makna hidup yang suci. Mari rayakan Galungan dan Kuningan dengan hati terang dan langkah tulus, menjaga keseimbangan jagat dalam kebersamaan yang menyatukan.
Sebab di setiap senyum masyarakat Tabanan, dharma hidup dan kedamaian pun abadi bersemi. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Mari rayakan Hari Suci Galungan dan Kuningan dengan semangat kebersamaan yang menuntun kita membangun Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Semoga cahaya kemenangan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Tabanan. Dumugi Rahayu Sareng Sami. Om Santi 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 Om. Pemirsa, Desa Munggu kembali melaksanakan tradisi sakral warisan leluhur yang dikenal sebagai Mekotek, sebuah tradisi budaya yang digelar setiap 210 hari pada Sanicara Kliwon, Wuku Kuningan. Prosesi penuh makna ini menjadi salah satu daya tarik adat dan spiritual masyarakat setempat yang tetap dijaga kelestariannya hingga kini. Pelaksanaan Mekotek diawali di Pura Dalem Kayangan Wisesa. Tempat berstananya Pralingga berupa Tamyang Kolem, sebuah benda sakral yang menjadi bukti sejarah otentik warisan leluhur. Dari pura ini, Pralingga kemudian diiring menuju Pura Pusah. Di pura ini, seluruh pengiring melakukan persembahyangan bersama sebagai bentuk permohonan keselamatan dan kerahayuan. Usai persembahyangan, prosesi dilanjutkan dengan iringan peserta Mekotek, mulai dari kalangan muda hingga yang telah berusia, namun masih memiliki fisik kuat dan semangat tinggi. Setelah barisan peserta siap, mereka kemudian mengelilingi wilayah Desa Munggu sambil lunas tirde melintasi jalur-jalur utama desa. Setelah prosesi kotekan selesai, rangkaian upacara dilanjutkan dengan iring-iringan ide betare dan gong. Sesampainya kembali di Pura Dalem, prosesi kembali mengelilingi desa dari Banjar Pempatan ke arah utara sebelum akhirnya kembali lagi ke Pura Dalem sebagai penutup rangkaian. Dari sisi keamanan, kami mengajak pengaman desa, baik Pecalang, Linmas, dan Babin Kamtibmas, Babinsa, termasuk Kapolsek Mengui untuk kami ajak bahu-membahu, karena prosesi ini akan memakai badan jalan, malahan akan menutup akses yang melalui Desa Munggu. Oleh sebab itu, pada saat tepat jam pelaksanaannya, kisarannya dari jam 1 sampai jam 18, itu pasti jalannya kami pakai dulu untuk tradisi. Ya, masyarakat yang melalui Desa Munggu yang harus mengalihkan jalannya agar tidak terhambat atau terganggu. Nah, oleh sebab itu, izinkan yang mohon maaf dalam hal ini untuk jalan pada saat Hari Raya Kuningan dari jam 13.00 sampai jam 18.00 kami manfaatkan untuk tradisi Mekotek tersebut. Itu dari sisi lalu lintas dan keamanan. Lebih lanjut, Ketut Darte menjelaskan bahwa sarana utama dalam tradisi Mekotek adalah kayu yang memiliki kelenturan tinggi, khususnya anakan kayu pulet. Kayu ini harus berupa satu kesatuan, bukan kayu pecahan, dengan diameter sekitar 10 hingga 20 cm dan panjang mencapai 3 hingga 4 meter. Kelenturan kayu menjadi penting sebagai simbol kekuatan dan kebersamaan saat para peserta melakukan aksi mekotekan. Masyarakat Desa Munggu maupun warga dari luar desa terlihat sangat antusias menyaksikan jalannya tradisi ini. Namun masyarakat juga diimbau untuk menjaga keamanan, diantaranya tidak duduk di atas pohon saat menonton prosesi, melainkan duduk bersila di bawah agar tidak mengganggu jalannya upacara.
Selain itu terdapat pantangan tertentu bagi warga yang sedang mengalami sebel, baik sebel kandel maupun sebel kecuntakan, seperti adanya anggota keluarga atau kerabat yang meninggal di lingkungan Banjar maupun Semeton. Dengan kehidmatan dan kebersamaan yang terbangun, tradisi mekotek di Desa Munggu tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga simbol harmonisasi masyarakat dalam menjaga adat dan leluhur secara turun-temurun. Tradisi ini diharapkan terus lestari sebagai bagian penting dari identitas budaya Bali, khususnya masyarakat Desa Munggu. Hendra, Bali TV. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Kota Denpasar menyusul berpulangnya tokoh sekaligus mantan wali kota administratif Denpasar periode tahun 1983 hingga 1987 almarhum I Gusti Putu Rai Andayana. Upacara pelebon untuk melepas jenazah beliau telah dilaksanakan hari Jumat 28 November 2025 siang diiringi tradisi dan penghormatan dari seluruh kerabat dan masyarakat. Almarhum I Gusti Putu Rai Andayana menghembuskan napas terakhir pada usia 83 tahun di RS Wangayo Denpasar tanggal 8 November 2025 lalu karena sakit. Kepergian sosok kelahiran 30 Januari 1941 ini meninggalkan seorang istri, I Gusti Ayu Sulasmi, 4 orang anak dan 4 orang cucu. Salah satu putra almarhum I Gusti Ngurah Gede Ari Sudana menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam. Beliau menyebut almarhum ayahandanya adalah sosok yang sangat getol menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai abdi negara yang berkarir di pemerintah Provinsi Bali. Sempat menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan, selanjutnya kemudian dipercaya sebagai Wali Kota Administratif Denpasar. Selama memimpin, almarhum merupakan pencetus Pekan Seni Remaja, sebuah wadah penting bagi remaja Denpasar untuk menampilkan bakat seni dan budaya mereka setiap akhir tahun. Di luar pemerintahan, dedikasi beliau terhadap budaya juga sangat besar. Almarhum pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Pelayang Indonesia Pelangi Provinsi Bali, Ketua Listibia Bali, bahkan sekitar tahun 1990-an sempat menjadi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali. Apa yang menjadi legasi beliau adalah selama jadi wali kota administratif Kota Denpasar adalah beliau yang menjadi pencetus dari Pekan Seni Remaja, yang dimana keinginan beliau untuk memberikan wahana dan tempat apresiasi bagi remaja-remaja Kota Denpasar yang memiliki talenta seni dan budaya baik dari semua sisi kesenian untuk bisa ditampilkan dan menjadi aktivitas dan kreativitas yang berkesinambungan setiap akhir tahun selama beliau menjabat sebagai wali kota administratif Kota Denpasar. Ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi kami karena banyak sekali ide-ide dan keinginan beliau dalam menjaga kebudayaan Bali ini sangat masih yang belum beliau bisa sampaikan ataupun keluarkan. Upacara pelebon hari ini melibatkan seluruh warga Banjar Gerencang dan Pasematonan Agung Puri Gede Jerobatan Kemoning. Prosesi ini diawali dengan rangkaian upacara seperti ngeringkes pada 25 November, dilanjutkan dengan manah toyoning, pengajuman serta memeras ngaskar pada 26 November. Upacara pelebon akan ditutup dengan prosesi nganyut di Pantai Melasti Kuta. Perwakilan keluarga dari Jerobatan Kemoning, Banjar Gerencang Denpasar mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Kota Denpasar, RS Wangayo, Prajuru, dan seluruh warga Banjar Gerencang. Penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Ida Sulinggih dari Griya Tegal dan Griya Balun sebagai penguput atau pemimpin upacara pelebon. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Genepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Koden Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.